Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Alqoriyatur Rosidah. Saya bertugas di SDN 12 Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2022 LPTK Universitas Tadulako dengan nomor peserta PPG 201500230198, NIM PPG A611222080. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran uji kinerja dengan model pembelajaran problem based learning yang saya laksanakan di kelas 4 SDN 12 Bilah Barat pada tema 4 berbagai jenis pekerjaan subtema 1. Terima kasih. Lancang depan, gerak. Gerak. Mari Bapak Ibu kita. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk dengan tertib ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Masih semangat? Masih, Bu. Alhamdulillah. Siapa yang hari ini tidak sekolah? Sekolah semua? Alhamdulillah. Anak-anak Ibu, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak. Kepada ketua kelas, Ibu minta pimpin doanya. Mari bersama-sama kita membaca doa. Silakan ketua kelas. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita baca doa. A'udzubillahi minas syaitonir rajim.
datang tepat waktu. Siapa yang hadir ke sekolah sebelum jam 7? Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu di sini disiplin ya nak ya. Iya, sebagai pelajar kita harus menanamkan sikap disiplin. Disiplin apa Bu? Disiplin waktu. Karena waktu itu sangat berharga. Waktu yang ada sama kita harus kita gunakan sebaik mungkin. Anak-anak ibu, di sini ibu mau mengajak kalian bernyanyi bersama. Anak-anak tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Bisa kita nyanyikan bersama-sama? Bisa, Bu. Ayo kita nyanyikan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sejahtera. Pria di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak ibu, pada pertemuan sebelumnya kita belajar apa nak? Siapa yang masih ingat semalam kita belajar tentang apa? Sebentar. Semalam, silakan Farel sebutkan semalam kita belajar tentang apa nak? Cerita, Bu. Iya. Apa itu pengertian cerita? Siapa nak ibu yang tahu, yang masih ingat? Iya, coba kasih mikrofonnya. Silakan. Cerita adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Jenis-jenis cerita. ya, cerita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang cerita. Cerita adalah cerita yang hanya dibuat-buat. Selain itu, semalam kita belajar tentang apa lagi, nak? Ya, silakan. Sebentar ya. Jenis cerita. Iya, jenis-jenis cerita. Ada berapa jenis cerita semalam yang kita pelajari, nak? 3. Ya, siapa yang bisa menyebutkan? Coba kamu sebutkan, nak. Yang jelas menyebutkannya ya. 1 cerita pendek. Ya, 1 cerita pendek. Terus 2 cerita, ya dongeng. Terus apa lagi? 3 novel. Iya, novel. Nah, anak-anak ibu, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dari cerita dan jenis-jenis cerita, hari ini kita masuk ke materi pelajaran. Nah, anak-anak ibu, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian cerita dan jenis-jenisnya, hari ini kita akan belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, beragam jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan membaca teks cerita, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat tokoh yang terdapat di dalam teks cerita melalui tulisan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan penugasan, siswa mampu memaparkan sifat-sifat tokoh yang terdapat dalam cerita secara lisan dan tulisan.
menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan mengamati video, siswa mampu menyimpulkan pentingnya keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu membuat contoh kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati video, siswa mampu menguraikan simbol dengan makna sila kelima Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keenam, dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu membuat peta pikiran kegiatan pengalaman dari sila kelima dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Terakhir, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mempresentasikan peta pikiran kegiatan pengamalan dari sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak. Ibu minta anak-anak ibu tolong diikuti pelajaran hari ini dengan baik, supaya kalian dapat mengerti dan ada ilmu yang kalian bawa pulang nanti. Bisa anak-anak ibu? Bisa, Bu. Tolong perhatikan, anak-anak semua perhatikan ke layar infocus ya. Materi kita pada hari ini yaitu pengertian dan unsur cerita fiksi, keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam, dan makna simbol kelima Pancasila. Anak-anak ibu, tolong perhatikan gambar di depan ini. Anak-anak, ini kira-kira gambar apa ya? Siapa yang tahu? Gambar apa, nak? Dokter, ya. Dokter ini, anak-anak ibu siapa yang tahu dia ini tugasnya di mana? Tugasnya mengobati orang sakit. Orang sakit menjumpai bapak ini kemudian mengobatinya supaya apa, nak? Iya. Di mana biasanya bapak ini bertugas? Di rumah sakit. Selain di rumah sakit, biasanya di mana lagi? Di klinik Pintar. Di mana lagi? Iya, Pintar, di puskesmas. Di situ bisa kita temukan dokter ataupun bidan maupun perawat, ya nak ya. Anak-anak ibu, jika kalian memiliki cita-cita, kalian saat ini sebagai pelajar harus memperjuangkan bagaimana cita-cita kalian itu supaya tercapai. Apa yang harus kalian lakukan dari mulai sekarang, anak ibu? Kalian harus rajin belajar, berdoa, dan terus berusaha. Kalau belajar itu terus berusaha sekuat mungkin supaya kalian menjadi anak yang pintar. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, ibu mau membagi kalian menjadi 5 kelompok. Di mana satu kelompok itu terdiri dari 4 atau 5 orang. 4 atau 5 orang. Nah, kalian ibu minta untuk menyebutkan angka 1 sampai angka 5 secara berurut. Dan tolong diingat angka yang kalian sebutkan. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Dimulai dari anak ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Iya. Yang mendapat angka 1 silakan maju ke depan. Yang mendapat angka 1 silakan maju ke depan, anak ibu.
Yang mendapat angka 2 silakan maju ke depan. Yang mendapat angka 3 silakan berbaris di depan. Sekarang Ibu minta kalian tolong duduk ke kelompoknya masing-masing dengan tertib. Ikuti petunjuk dari Ibu ya. Kelompok 1 silakan duduk di sini. Kelompok 2 mari sini. Kelompok 2 yuk situ. Situ. Baik anak-anak Ibu, sekarang kalian sudah bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Anak-anak, adapun tugas kalian di kelompok ini, yaitu nanti Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok kepada masing-masing kelompok dan Ibu meminta kamu untuk berdiskusi bersama menyelesaikan masalah yang terdapat pada lembar kerja kelompok. Berikut lembar kerja kelompoknya ya nak. Silakan buka lembar kerja kelompoknya halaman 2. Kamu mau nggak pulang? Nah, silakan buka lembar kerja kelompoknya halaman 2 anak-anak Ibu. Nah, apa yang diminta di lembar kerja kelompok itu nak? Kalian diminta untuk mencari unsur-unsur cerita berdasarkan cerita yang ada pada bahan ajar nanti. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kalian mengerjakan tugas yang terdapat pada LKPD, anak-anak mari sama-sama kita saksikan tayangan video pembelajaran yang akan Ibu putar. Tolong diperhatikan ya nak, supaya kalian dapat menjawab dan mengerjakan lembar kerja kelompok. Bisa diperhatikan? Halo anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai unsur intrinsik sebuah cerita. Apakah kalian tahu apa itu unsur intrinsik cerita? Simak video ini ya. Unsur intrinsik cerita adalah unsur pembangun yang membangun sebuah cerita dari dalam. Unsur intrinsik sebuah cerita yang perlu kita ketahui adalah 1. Tema, 2. Tokoh, 3. Penokohan, 4. Latar, 5. Alur, 6. Sudut pandang, dan 7. Amanat. Nah, anak-anak Ibu, dari penjelasan yang sama-sama kita saksikan di video tadi, dapat kita simpulkan bahwa cerita fiksi adalah, siapa yang tahu anak-anak? Saya, Bu. Iya, silakan kamu sebutkan apa itu pengertian cerita fiksi. Bentar. Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan. Iya, cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi rekaan. Selain itu, kita juga sudah tadi mendapat penjelasan unsur-unsur intrinsik cerita fiksi. Siapa yang bisa menyebutkan unsur-unsur cerita tadi? Iya, silakan Ibu minta kepada anak Ibu.
Tokoh, pelaku dalam cerita. Tokoh adalah, Pelaku dalam cerita. ya, selanjutnya selain tokoh, ada apa lagi unsur cerita, nak? Latar. Latar adalah segala keterangan atau petunjuk. Iya, latar adalah segala keterangan atau petunjuk. Selanjutnya, Tema adalah gagasan atau ide pokok suatu cerita yang bersifat umum dan merupakan dasar cerita. iya, itulah tadi unsur cerita. Dan buka halaman 5. Dah? Ya, kamu kelompok sana? Kelompok 5, silakan buka halaman 5. Udah? Kelompok 2 udah? Ketemu halaman 5? Oke. Anak-anak ibu di sana ada cerita. Ya kan? Apa judul ceritanya, nak? Iya, sekarang anak-anak ibu minta buka lembar kerja kelompok yang ibu bagikan tadi. Silakan dibuka lembar kerja kelompoknya, nak. Udah? Ya. Di situ kalian diminta untuk berdiskusi dan menuliskan unsur-unsur cerita yang terdapat pada cerita yang dibacakan temanmu tadi. Apa tadi judulnya, nak? Padi. Iya, padi dari negeri atas angin. Bersama-sama dalam satu kelompoknya baca cerita tersebut dan tuliskan apa temanya, siapa tokohnya, kemudian apa lagi tadi yang diminta? Tuliskan sifat-sifat tokohnya, apa amanatnya, dan sikap apa yang harus diteladani dari cerita tersebut. Bisa anak-anak ibu? Bisa, Bu. Silakan kerjakan, ibu minta waktunya untuk mengerjakan 10 menit. Silakan mulai dari sekarang. Sudah selesai anak-anak ibu? Sudah, Bu. Baik anak-anak ibu, sekarang ibu minta kalian untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya. Kelompok mana yang bersedia? Kelompok mana ya? Ibu minta kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2 bacakan hasil diskusinya. Kelompok yang lain tolong dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2 ya, nak? Nanti apabila ada jawaban yang berbeda atau ada pertanyaan, ibu memberi kesempatan untuk kalian bertanya. Bisa anak-anak ibu? Bisa, Bu. Silakan kelompok 2 bacakan hasil diskusinya. Berdirilah, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tema dan cerita tersebut adalah mencari ilmu untuk bekal kehidupan. Ya. Terus sekarang anak-anak ibu, ayo sama-sama kita saksikan tayangan pelajaran kita selanjutnya ya. Bisa diperhatikan sama-sama ya, nak? Bisa, Bu. Ayo simak sama-sama ya. Nggak bisa, Pak. Anak-anak ibu, sekarang ibu akan menampilkan video pada slide PowerPoint. Tolong diperhatikan secara saksama ya, anak-anak. Bisa, Bu? Bisa, Bu. Ayo sama-sama kita lihat ke depan. Pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam sangat penting. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak habis.
Dengan begitu, keseimbangan alam akan tetap terjaga kelestariannya. Usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, penanaman kembali hutan yang telah gundul atau reboisasi. Kedua, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Tiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Baik anak-anak ibu, dari tayangan video pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa sumber daya alam adalah, apa itu tadi nak sumber daya alam? Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dan terdapat dari alam. Itulah sumber daya alam. Apa contoh sumber daya alam anak-anak ibu? Air. Apa lagi? Minyak bumi. Apa lagi? Tumbuhan. Apa lagi? Tanah. Apa lagi? Pohon. Iya, udara. Itu adalah contoh sumber daya alam. Nah, anak-anak ibu, sekarang coba buka bahan ajarnya. Silakan buka bahan ajarnya. Bahan ajarnya halaman 7. Silakan buka halaman 7. Ibu minta kamu baca dulu nak. Ya, buka bahan ajarnya. Ya. Silakan anak ibu bacakan. Keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam sekitar yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam organik dan non-organik. Nah, anak-anak ibu, sekarang silakan buka lembar kerja kelompoknya. Buka lembar kerja kelompoknya halaman 3 ya anak-anak. Halaman 3, berdasarkan video pembelajaran tadi dan berdasarkan bahan ajar yang sudah ibu bagikan, ibu meminta kamu untuk merangkumkan penjelasan tentang kelestarian sumber daya alam. Coba berdiskusi bersama teman satu kelompoknya. Rangkumkan di lembar kerja kelompok. Nanti kelompok yang terbaik akan mendapat reward dari ibu. Silakan kerjakan, ibu beri waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Sudah selesai. Anak-anak ibu, sejauh kalian tadi berdiskusi kelompok, sudah berdiskusi bersama satu teman kelompoknya kan? Apakah ada hal yang ingin kalian tanyakan? Tidak, Bu. Ada yang kurang jelas anak-anak? Tidak, Bu. Alhamdulillah, berarti sudah jelas? Sudah, Bu. Anak-anak ibu, sekarang ibu minta ayo keluar dari bangkunya. Silakan keluar dari bangkunya. Cari posisi yang aman menurut kalian. Cari posisi yang aman menurut kalian ya anak-anak. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tangan dipinggang. Buka tutup. Tangan di bahu. Buka menjadi patung. Bagaimana anak-anak ibu? Sudah rileks tangannya? Sudah, Bu. Sudah semangat kembali? Sudah, Bu. Baik anak-anak ibu, sekarang coba perhatikan gambar yang ada pada slide. Ya nak? Nih, coba perhatikan. Gambar apakah ini? Padi
padi dan ada kapas. Untuk apa itu ya? Agar lebih jelasnya, mari sama-sama kita perhatikan dan kita simak secara seksama penjelasan dari padi dan kapas yang ada pada slide. Perhatikan semua ya nak. Disimak. Disimak ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Masih ingatkah kalian lambang sila kelima Pancasila? Tepat sekali. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Baik anak-anak ibu, dari penjelasan video tadi dapat kita simpulkan bahwa ada gambar padi dan ada gambar kapas. Padi dan kapas merupakan lambang dari Pancasila. Sila keberapa anak-anak ibu? Baik anak-anak ibu, dari penjelasan video pembelajaran tadi, kalian ibu minta sekarang untuk berdiskusi bersama teman satu kelompoknya. Dari sila kelima itu, ibu meminta kamu coba tuangkan dalam lembar kerja kelompok apa kira-kira sikap kita yang bisa mencerminkan pada sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Bisa anak-anak ibu? Silakan berdiskusi bersama teman satu kelompoknya. Ibu beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan berdiskusi anak ibu. Sudah selesai anak-anak ibu? Selanjutnya anak-anak ibu minta buka dulu LKPD-nya halaman 5 dan halaman 6. LKPD-nya halaman 5 dan halaman 6 anak-anak. Silakan dibuka, udah kelihatan? Tolong dikerjakan LKPD halaman 5 dan halaman 6. Ibu beri waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Kerjakan anak-anak ibu. Maju ke depan. Kelompok 1, 2, 4, 5. Tolong diperhatikan kawannya tampil ya nak. Hargai kawanmu yang sedang menyampaikan hasil diskusi. Silakan kelompok 2, kelompok 3 maaf. Dimulai, mana mikrofonnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menanyakan, apakah membantu nenek-nenek menyeberangi jalan termasuk pengamalan Pancasila? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol.
Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Terima kasih kelompok 3. Silakan duduk ke kelompoknya. Baik anak-anak ibu, dari kesimpulan presentasi kelompok 3 tadi dapat kita ketahui bahwa membantu orang lain termasuk pengamalan Pancasila sila ke-5. Membantu orang lain, menolong orang yang sedang kesusahan, termasuk pengamalan Pancasila sila keberapa anak-anak ibu? Yaitu keadilan sosial bagi anak-anak ibu. Sebagai manusia yang mempunyai agama, dan bagi kamu pelajar, ayo sama-sama nak kita saling menghargai, saling menyayangi sesama manusia, ya. Dan kepada orang tua kita harus selalu menghormati. Kepada ibu guru kita harus menghormati, menghargai dan menyayangi. Ya, itu termasuk salah satu sikap yang berpengalaman kepada Pancasila sila ke-5. Kalau kita menemukan ibu guru kita sedang membawa tema adalah gagasan atau ide pokok. Ada apa lagi nak? Pokok. Apa lagi? Alur, latar, kemudian penokohan. Ada apa lagi? Konflik, dan terakhir klimaks. Oke anak-anak ibu, selanjutnya mana perasaan kalian belajar hari ini? Adakah kalian rasa materi yang sulit? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Nah anak-anak ibu, untuk mengakhiri pelajaran kita, ibu memberikan tugas untuk kalian. Silahkan buka buku tematiknya halaman 10. Di sana ada tugas, nanti dikerjakan di rumah ya nak ya. Besok ibu minta untuk dikumpul dan akan ibu nilai. Anak-anak ibu, alhamdulillah untuk pelajaran hari ini berdasarkan pengamatan dan penilaian ibu, anak-anak ibu semuanya sudah mendapat nilai bagus. Artinya sudah dapat nilai sesuai dengan KKM. Jadi anak-anak ibu semua lulus. Alhamdulillah ya nak. Jangan lupa terus belajar. Kita pulang seperti biasa, kita berdoa bersama dulu ya nak. Kepada kamu ibu minta pimpin doa untuk pulang. Silakan. Seluruh ya siap gerak. Sebelum pulang mari baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ibu sudah mengikuti pelajaran hari ini.